Suara ketikan keyboard di laptopku berhenti sejenak ketika ponsel di atas meja bergetar. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah lama tidak menghubungiku kecuali ada maunya. Hana Pratama. Aku menghela napas panjang, melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7 malam. Di ruang tengah, kedua anakku, Naufal, 10 tahun, dan Gracia, 7 tahun, sedang tertawa menonton televisi. Kedamaian kecil yang susah payah kubangun pasca perceraian 2 tahun lalu adalah segalanya bagiku. Sebagai ibu tunggal berusia 35 tahun yang bekerja sebagai konsultan pajak independen, stabilitas emosi anak-anak adalah prioritas utamaku. Aku menggeser tombol hijau. Halo, Hana. Kak Nadia. Ya ampun, susah banget sih di telepon. Suara adik perempuanku itu terdengar melengking, penuh dengan nada antusiasme yang dibuat-buat. Tidak ada pertanyaan, apa kabar? Tidak ada basa-basi tulus. Aku sedang menyelesaikan laporan. Han, ada apa? Tanyaku to the point. Jangan kaku begitu dong. Kak, aku punya berita bagus. Hana memberi jeda dramatis. Tahun ini, aku dan Mas Reza berencana mengadakan makan malam Thanksgiving besar-besaran di rumah kami. Konsepnya intimate luxury dining. Kita mau mengundang keluarga besar, termasuk kolega bisnis Mas Reza yang baru pulang dari Amerika. Ini acara penting banget buat reputasi kami. Aku mengernyit. Thanksgiving bukanlah tradisi yang lazim di keluarga kami yang sangat lokal. Tapi aku tahu Hana. Dia selalu terobsesi dengan gaya hidup kebarat-baratan demi konten media sosial dan pengakuan dari lingkungan sosialitanya. Bagus kalau begitu. Semoga lancar, jawabku datar. Nah, itu dia masalahnya. Kak, nada suaranya berubah drastis, menjadi rendah dan memelas. Taktik klasik Hana. Mas Reza, dananya lagi nyangkut di proyek properti. Padahal undangan lisan sudah tersebar. Kalau acara ini batal, atau kalau kami cuma menyajikan makanan seadanya, kami bakal jadi bahan tertawaan. Kakak tahu kan, keluarga Mas Reza itu judgmental banget. Aku memijat pelipis. Arah pembicaraan ini sudah sangat jelas. Lalu, aku butuh bantuan kakak. Bukan buat aku, Kak, sumpah. Tapi buat ibu dan bapak juga, biar mereka bangga lihat anaknya bisa bikin acara sekelas ini. Dan, buat Naufal sama Gracia. Namun anak-anakku disebut membuat kewaspadaanku meningkat. Apa hubungannya dengan anak-anakku? Ayolah, Kak. Sejak kakak cerai, Naufal dan Gracia jarang banget kan ikut acara keluarga yang proper. Mereka pasti kesepian, butuh suasana hangat keluarga besar. Aku mau mereka merasakan fine dining, makan kalkun panggang, kumpul sama sepupu-sepupu dengan dekorasi mewah. Kasihan mereka kalau cuma di apartemen terus. Kata-kata itu menusuk titik lemahku. Rasa bersalah sebagai orang tua tunggal selalu menghantui. Apakah aku kurang memberikan kebahagiaan keluarga yang utuh bagi mereka? Hana tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Berapa yang kamu butuhkan? Tanyaku akhirnya, menyerah. Kakak memang terbaik, serunya girang, kesedihan tadi menguap seketika. Sebenarnya, aku butuh kakak yang handle vendornya langsung biar cepat. Catering premium, dekorasi bunga segar, sama reservasi koki privat. Total estimasinya sekitar 50 juta. Nanti begitu dana proyek Mas Reza cair bulan depan, langsung diganti. Janji. 50 juta. Angka yang besar, bahkan untukku. Tapi bayangan Naufal dan Gracia tertawa bahagia di tengah keluarga besar, merasakan kehangatan yang hilang, membuat logikaku tumpul. Lagi pula, ini untuk acara keluarga. Oke, Han. Kirimkan kontak vendornya. Aku yang akan urus pembayarannya langsung ke mereka. Putusku. Makasih banyak, Kak Nadia. Kamu penyelamat reputasi keluarga Pratama. Oh ya, sekalian mobilku, si putih, lagi di bengkel. Transmisinya kena. Boleh sekalian ditalangin dulu tagihannya? Biar nanti pas acara,
Mobilnya udah ready di garasi. Malu kan kalau tamu lihat garasi kosong? Aku terdiam sejenak. Permintaannya makin melunjak. Namun, aku kembali menepis keraguan itu demi kedamaian. Kirim tagihan bengkelnya sekalian. Siap. Nanti aku kirim detail konsep acaranya. Kakak, Naufal, sama Gracia harus pakai baju tema Autumn Colors ya, biar bagus di foto. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega bisa membantu keluarga, tapi ada juga firasat kecil yang tidak nyaman di ulu hati. Firasat yang mengatakan bahwa aku baru saja menyerahkan leherku ke dalam jerat yang dirancang oleh adikku sendiri. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku mulai mentransfer uang muka ke vendor catering dan dekorasi pilihan Hana. Aku tidak sadar bahwa di balik antusiasme Hana, ada rencana lain yang jauh lebih kejam daripada sekadar meminjam uang. 2 minggu menjelang hari Thanksgiving, hidupku berubah menjadi kekacauan yang terorganisir. Di sela-sela kesibukanku mengejar tenggat waktu laporan pajak klien, aku harus merangkap sebagai event organizer dadakan untuk pesta Hana. Ponselku tidak berhenti berdering, bukan dari klien, melainkan dari vendor-vendor mewah yang dipilihkan adikku. Bu Nadia, untuk trufle jamurnya, Bu Hana minta yang diimpor langsung dari Italia, bukan yang lokal. Harganya naik 3 kali lipat dari estimasi awal. Bagaimana? Suara koki privat di ujung telepon terdengar menekan. Aku menghela napas, menahan keinginan untuk membatalkan semuanya. Lakukan saja, Chef. Kirim tagihan tambahannya ke saya hari ini. Hana benar-benar tidak main-main soal gengsi. Ia menginginkan kesempurnaan visual, namun ia sama sekali tidak mau repot mengurus detail operasional, apalagi soal pembayaran. Setiap kali aku mencoba mendiskusikan pembengkakan anggaran dengan Hana, jawabannya selalu sama, menghindar dengan alasan sibuk. Aduh, kakak atur saja dulu ya. Aku lagi fitting baju sama Mas Reza. Nanti kita hitung-hitungan di akhir. Ingat, ini demi nama baik keluarga lo. Ucapnya lewat pesan suara di WhatsApp, diiringi emoji hati yang terasa palsu. Hari itu, notifikasi M-Banking kembali muncul di layar ponselku. Kali ini dari bengkel resmi langganan Hana. Tagihan perbaikan transmisi mobil dan ganti suku cadang lainnya mencapai 12 juta rupiah. Angka yang fantastis hanya untuk sebuah mobil yang jarang dipakai jarak jauh. Namun, mengingat janjiku untuk membantu, aku menekan tombol konfirmasi transfer dengan berat hati. Saldo tabunganku terkuras signifikan, dana darurat yang kusiapkan untuk biaya sekolah Naufal dan Gracia mulai terpakai. Demi anak-anak, mantra itu kuucapkan berulang kali untuk menenangkan diri. Sore harinya, aku mengajak Naufal dan Gracia ke pusat perbelanjaan. Sesuai permintaan Hana, kami harus mengenakan pakaian bertema Autumn Colors, warna-warna tanah, oranye, dan coklat hangat. Bunda, nanti di sana ada banyak makanan enak ya? Naufal boleh ajak sepupu main game nggak? Tanya putra sulungku dengan mata berbinar saat mencoba kemeja flanel berwarna bata. Tentu saja, sayang. Tante Hana bilang pestanya bakal meriah. Kalian harus sopan ya nanti, banyak teman kerja Om Reza. Jawabku sambil merapikan kerah baju Gracia yang sedang mematut diri di cermin dengan gaun coklat muda. Aku senang deh, Bunda. Sudah lama kita nggak kumpul ramai-ramai sama kakek dan nenek. Celetuk Gracia polos. Kalimat itu menyentil hatiku. Sejak perceraianku, interaksi dengan orang tua memang menjadi kaku. Bapak dan ibu cenderung konservatif. Bagi mereka, perceraian adalah noda. Meskipun mereka tidak pernah mengusirku secara harfiah, tatapan mata dan komentar-komentar halus mereka seringkali membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku berharap pesta ini bisa menjadi jembatan rekonsiliasi, membuktikan bahwa meski tanpa suami, aku dan anak-anakku baik-baik saja dan layak menjadi bagian dari keluarga. Malam harinya, aku mampir ke rumah orang tua untuk mengantar beberapa barang titipan Hana. Ibu sedang duduk di ruang tamu,
memegang daftar nama tamu undangan yang ditulis tangan di kertas tebal berwinta emas. "Nadia, kamu sudah bayar cateringnya lunas?" tanya ibu tanpa menatapku, matanya sibuk memindai daftar nama. "Sudah, Bu. Semuanya sudah beres. Dekorasi juga mulai pasang H1. Jawabku sambil meletakkan bungkusan di meja. Ibu mengangguk pelan, lalu melepaskan kacamata bacanya. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit kutebak, campuran antara kasihan dan ketidaknyamanan. Pesta ini penting sekali buat Hana dan Reza. Tamu-tamunya orang-orang terpandang. Ada direktur bank, ada investor asing, ujar ibu, nadanya memberat. "Kamu, tolong jaga sikap anak-anakmu nanti. Jangan sampai mereka lari-larian atau berisik. Suasana harus elegan." Dadaku sesak mendengar peringatan itu. Naufal dan Gracia anak baik, Bu. Mereka tahu sopan santun. Aku mendidik mereka dengan baik. Iya, Ibu tahu. Cuma mengingatkan saja. Kadang anak yang tidak ada figur ayah itu suka kurang disiplin. Gumam ibu pelan, namun cukup jelas untuk merobek pertahananku. Aku mengepalkan tangan, menahan emosi yang naik ke kerongkongan. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa justru akulah yang membiayai kemewahan yang akan mereka nikmati ini. Bahwa tanpa uangku, pesta, elegan, yang ibu banggakan ini tidak akan pernah terjadi. Tapi aku memilih diam, menelan kepahitan itu bulat-bulat agar tidak memicu pertengkaran sebelum hari haji. Saat aku pamit pulang, aku melihat Hana baru saja memposting Instagram story. Foto sketsa dekorasi meja makan dengan caption, "Working hard specifically for this perfection. Can't wait for the big day. Blessed hard work pays off." Tidak ada namaku di sana. Tidak ada ucapan terima kasih untuk kakaknya yang bekerja keras di balik layar. Hanya citra dirinya sebagai nyonya rumah yang sempurna. Saat itu, sebuah firasat buruk mulai merayap naik. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang posisiku di acara itu. Hana semakin sulit dihubungi untuk hal-hal teknis mengenai kedatanganku, seperti pengaturan tempat duduk atau jam kedatangan keluarga inti. Setiap kali kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Nanti diinfo lagi." Aku tidak tahu bahwa di balik sikap menghindarnya, sebuah skenario menyakitkan sedang disusun rapi untuk menyingkirkanku. H1 sebelum acara, suasana hatiku sebenarnya sedang sangat baik. Semua vendor sudah mengonfirmasi kesiapan mereka. Bunga-bunga segar impor sudah tiba di venue. Halaman belakang rumah Hana yang luas, dan koki privat sudah mulai melakukan persiapan bahan di dapur bersihnya. Total uang yang sudah kukeluarkan mencapai angka hampir 65 juta rupiah, termasuk biaya tak terduga yang terus bermunculan di menit-menit akhir. Aku sedang menyetrika kemeja Naufal ketika ponselku berbunyi. Nama Hana muncul di layar. Aku tersenyum tipis, mengira dia akan menanyakan detail terakhir atau sekadar mengucapkan terima kasih karena semua berjalan lancar. "Halo, Han? Kenapa? Ada masalah dengan catering?" tanyaku riang. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar helaan napas berat yang terdengar sangat dibuat-buat. "Bukan soal catering, Kak. Semuanya sempurna. Cuma, ada sedikit masalah teknis soal setting aransemen." Suara Hana terdengar ragu, tapi ada ketegasan yang tersembunyi di baliknya. "Oh, kursi kurang? Aku bisa minta vendor dekorasi tambah kursi lipat yang bagus. Atau?" "Bukan kurang kursi, Kak," potong Hana cepat. "Masalahnya di komposisi tamu." Aku menghentikan gerakanku menyetrika. "Maksudnya?" "Begini loh, Kak." Nadanya berubah menjadi seperti guru TK yang sedang menasihati murid bebal. "Tamu-tamu Mas Reza ini kan kalangan konservatif banget. Tadi Mas Reza cek ulang daftar tamu, dan dia bilang, kayaknya agak kurang pas kalau ada Kak Nadia di meja utama." Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. "Kurang pas bagaimana? Aku kakakmu, Han." "Iya, aku tahu. Tapi status kakak itu loh." Hana berdecak pelan, janda cerai, bawa 2 anak kecil tanpa ayah.
Mas Reza takut nanti jadi bahan pergunjingan di antara investor. Mereka itu sangat memegang nilai tradisional family. Kalau mereka lihat ada anggota keluarga inti yang gagal dalam pernikahan, takutnya imbas ke kepercayaan mereka sama Mas Reza. Kakak ngerti kan? Ini soal bisnis miliaran, Kak. Darahku mendidih seketika. Telingaku berdengung. Aku yang membiayai seluruh kemewahan ini agar suaminya bisa pamer di depan investor, kini dianggap aib karena status pernikahanku yang gagal? Kamu bercanda, kan? Suaraku bergetar menahan amarah. Kamu malu aku datang ke acara yang aku bayar sendiri? Jangan dramatis deh, Kak. Bukan nggak boleh datang sama sekali? Kila Hana cepat. Maksudku, mungkin Kak Nadia dan anak-anak nggak usah ikut makan malam intinya. Kalian bisa datang agak sorean, bantu-bantu cek persiapan, terus pas tamu VIP datang jam 7 malam. Kakak bisa, ya, istirahat di kamar tamu atau pulang duluan. Nanti sisa makanannya aku bungkusin yang banyak buat Naufal sama Gracia. Penghinaan itu begitu telanjang. Aku disuruh datang sebagai event organizer gratisan, lalu diusir lewat pintu belakang saat pesta sesungguhnya dimulai, seperti pembantu yang tidak layak duduk semeja dengan majikan. Hana, dengar. Aku sudah keluar uang puluhan juta untuk ini. Demi kamu. Demi anak-anakku supaya bisa kumpul keluarga. Dan sekarang kamu mau usir aku. Itu kan pinjaman, Kak? Nanti diganti. Bentaknya, mulai kehilangan kesabaran. Lagian, kalau kakak maksa duduk di sana terus suasana jadi canggung karena ada janda. Siapa yang tanggung jawab kalau bisnis Mas Reza batal? Kakak mau ganti rugi masa depan kami. Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar hebat. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata. Ini tidak masuk akal. Aku butuh pembelaan. Tanpa pikir panjang, aku menyambar kunci mobil dan memacu kendaraan menuju rumah orang tua kami yang hanya berjarak 15 menit. Sesampainya di sana, aku menemukan bapak dan ibu sedang menonton televisi. Mereka terkejut melihatku datang dengan wajah merah padam dan napas memburu. Pak, Bu, kalian harus dengar apa yang Hana bilang barusan. Aduku tanpa basa-basi. Aku menceritakan semuanya. Tentang permintaan Hana agar aku tidak hadir di acara makan malam, tentang alasan status jandaku yang dianggap aib. Aku menunggu kemarahan bapak. Aku menunggu ibu menelepon Hana dan memarahinya atas kelancangan itu. Namun, ruangan itu hening. Bapak menyesap kopinya perlahan, lalu meletakkannya kembali ke meja tanpa suara. Ia tidak menatap mataku. Nadia, suara bapak terdengar tenang, terlalu tenang. Bapak rasa, ada benarnya juga kata adikmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Apa? Reza sedang merintis karir besar. Dalam dunia bisnis, citra itu segalanya. Kalau memang kehadiranmu bisa mengganggu pandangan mitra bisnisnya, ya, sebagai kakak yang baik, seharusnya kamu mengalah, lanjut bapak datar. Mengalah? Aku menatap ibu, mencari dukungan. Bu, ibu setuju aku diperlakukan begini? Aku yang bayar pestanya? Bu, uang tabunganku habis. Ibu menghela napas panjang, wajahnya tampak lelah. Sudahlah, Nat, uang bisa dicari lagi. Tapi kesempatan Reza ini langka. Jangan egois. Kamu kan sudah biasa sendirian, makan di rumah juga bisa. Jangan rusak kebahagiaan adikmu cuma karena kamu ingin pamer baju baru. Egois. Kata itu menghantam ulu hatiku lebih keras daripada tamparan fisik. Orang tuaku sendiri lebih memilih menjaga gengsi menantunya daripada membela harga diri putri kandungnya. Di mata mereka, kesuksesan semu Hana jauh lebih berharga daripada pengorbanan nyataku. Jadi menurut bapak dan ibu, status jandaku ini aib yang harus disembunyikan. Tanyaku lirih, air mata akhirnya jatuh membasahi pipi. Bukan aib, enduk, kata ibu lembut tapi menyakitkan. Cuma, kurang pantas dipamerkan di acara syukuran keberhasilan keluarga. Nanti orang bertanya-tanya,
Kenapa suaminya tidak ada? Kenapa cerai? Itu membuka aib lama. Lebih baik dihindari. Aku mundur selangkah. Ruang tamu rumah masa kecilku tiba-tiba terasa begitu asing dan menyesakan. Tidak ada tempat bagiku di sini. Tidak di meja makan Hana, tidak juga di hati orang tuaku. Baik, ucapku sambil menghapus air mata dengan kasar. Tatapanku berubah dingin. Kalau memang aku aib, aku akan pastikan aku tidak akan pernah mengganggu citra sempurna keluarga ini lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar tanpa pamit. Di dalam mobil, aku tidak langsung pulang. Aku duduk diam di balik kemudi, menatap kosong ke jalanan gelap. Rasa sedih perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Rasa sakit hati itu membeku menjadi tekad. Mereka ingin aku pergi? Baik. Tapi mereka lupa satu hal. Pesta itu berjalan di atas uangku. Dan jika aku tidak diundang, maka uangku pun tidak diundang. Aku mengambil ponsel, membuka daftar kontak vendor yang tersimpan rapi. Jari-jariku bergerak lincah di atas layar, siap menekan tombol pemicu bom waktu yang akan meledak tepat di wajah mereka. Aku duduk di kursi meja makan apartemenku yang sepi. Di hadapanku, kemeja Naufal dan gaun Gracia yang baru saja kusetrika masih tergantung rapi, tampak begitu ironis. Anak-anak sudah tidur lelap, tidak tahu bahwa rencana kebahagiaan mereka besok telah dihancurkan oleh ego orang-orang yang mereka panggil keluarga. Rasa sakit di dadaku kini telah berganti menjadi ketenangan yang menakutkan. Aku adalah seorang konsultan pajak. Pekerjaanku adalah tentang ketelitian, angka, dan konsekuensi. Jika Hana ingin bermain dengan logika bisnis dan citra, maka aku akan memberinya pelajaran tentang risiko finansial yang sebenarnya. Aku membuka laptop dan mulai mengetik email pertama kepada vendor catering. Dengan hormat, saya Nadia Pratama, pemesan atas nama acara Thanksgiving di kediaman Hana Pratama. Berdasarkan hak saya sebagai pembayar tunggal, saya menyatakan pembatalan seluruh pesanan makanan untuk besok siang secara mendadak. Saya memahami kebijakan pembatalan H1 berarti uang muka saya hangus, namun saya tetap menginstruksikan agar tidak ada satu butir nasi pun yang dikirim ke alamat tersebut. Satu persatu, aku menghubungi vendor lainnya. Dekorasi bunga segar? Batalkan. Koki privat? Batalkan. Penyewaan alat makan perak dan kristal? Batalkan. Total kerugianku memang besar, hampir seluruh uang muka yang kubayar hangus, tapi setidaknya sisa pelunasan yang seharusnya dibayarkan besok pagi tidak perlu keluar dari kantongku. Terakhir, aku mengirimkan pesan singkat kepada pemilik bengkel tempat mobil Hana diperbaiki. Pak, ini Nadia. Saya membatalkan pembayaran untuk mobil putih milik Hana Pratama. Silakan tagih langsung kepada pemilik mobilnya saat ia mengambil unit besok. Jika tidak dibayar, silakan tahan mobilnya sesuai prosedur. Setelah semua selesai, aku bersandar di kursi. Hening. Tidak ada penyesalan, hanya rasa lelah yang luar biasa. Aku membayangkan wajah Hana besok ketika para tamu undangan berbaju mewah datang ke rumahnya, sementara meja makannya kosong melompong dan dekorasinya hanya berupa halaman belakang yang gundul. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu. Nadia, jangan marah terlalu lama. Besok kirim saja makanannya lewat ojek online ke rumah Hana ya. Biar kamu nggak perlu datang kalau memang merasa tidak nyaman. Jaga martabat keluarga. Aku hanya menatap layar itu tanpa niat membalas. Jaga martabat keluarga, bisikku getir. Bagiku, martabat keluarga sudah mati saat mereka membiarkan seorang ibu dan dua anak yatim, secara figur, diusir demi sekelompok orang asing yang disebut investor. Aku menutup laptop dan masuk ke kamar anak-anak. Aku mencium kening Naufal dan Gracia satu persatu. Besok kita tidak jadi ke rumah Tante Hana, bisikku pelan di telinga mereka yang terlelap. Tapi Bunda janji, besok akan jadi hari Thanksgiving terbaik yang pernah kalian miliki. Hanya kita bertiga. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah.
Ini adalah hari haji. Aku bangun dengan perasaan segar, seolah sebuah beban berat telah diangkat dari bahuku. Sambil menikmati kopi, aku mematikan semua notifikasi telepon dari keluarga besar. Aku tahu badai akan segera datang, tapi hari ini, aku memilih untuk tidak memegang payung. Aku membiarkan mereka basah kuyup. Aku mulai mengeluarkan bahan-bahan makanan dari kulkas, bukan kalkun impor yang mahal, melainkan ayam kampung segar, bahan pembuat makaroni skotel kesukaan Naufal, dan stroberi untuk dessert favorit Gracia. Dapurku mulai beraroma harum mentega dan rempah. Di saat yang sama, sekitar 10 kilometer dari sini, aku bisa membayangkan Hana sedang berdiri di depan gerbang rumahnya yang kosong, menatap jalanan menunggu truk catering yang tidak akan pernah datang. Pembalasan ini bukan tentang kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tentang penarikan dukungan secara total. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya berdiri tegak tanpa fondasi yang selama ini aku bangun secara cuma-cuma. Pukul 10 pagi. Di apartemenku, suasana begitu tenang. Naufal membantu mengocok telur untuk adonan makaroni, sementara Gracia sibuk memetik daun selada dengan riang. Mereka tidak bertanya mengapa kami tidak jadi ke rumah Tante Hana. Mereka cukup bahagia karena aku menjanjikan hari penuh camilan dan film favorit. Namun, ketenangan itu kontras dengan apa yang kulihat saat iseng menyalakan ponsel sebentar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Hana, Bapak, dan Ibu menghujani layarku. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi, nadanya berubah dari bingung menjadi panik, lalu menjadi amarah. Kak, cateringnya mana? Kok pihak restoran bilang pesanannya dibatalkan? Ini tamu-tamu Mas Reza sudah ada yang di jalan. Pesan Hana pukul 10.15. 10 menit kemudian, Nadia, kamu gila ya? Dekorasi nggak datang. Orang bengkel juga telepon. Katanya mobil nggak bisa diambil kalau nggak lunas sekarang. Aku nggak ada uang cash sebanyak itu. Jawab, Kak. Aku meletakkan ponsel itu di atas konter dapur dengan posisi layar menghadap ke bawah. Aku tidak ingin racun mereka merusak aroma panggangan ayam yang mulai memenuhi ruangan. Aku hanya bisa membayangkan suasana di rumah mewah Hana saat itu. Meja-meja panjang yang sudah ditata piring kosong, karena ia menyewa alat makan sendiri yang juga akhirnya ditarik vendor, halaman belakang yang gundul tanpa bunga, dan Hana yang mungkin sedang mondar-mandir dengan gaun mahalnya sambil menahan tangis malu. Tiba-tiba, telepon rumah berbunyi. Ini pasti dari ibu atau bapak. Aku mengangkatnya, ingin mengakhiri teror ini. Halo, Nadia. Apa-apaan ini? Suara bapak menggelegar di telepon. Hana menangis histeris. Tamu-tamu penting sudah berdatangan, tapi rumahnya kosong melompong. Tidak ada makanan, tidak ada pelayan. Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga di depan orang-orang terpandang. Bapak ingat apa yang Bapak bilang semalam? Tanyaku dengan nada sedatar mungkin. Bapak bilang kehadiranku dan anak-anakku tidak pantas di sana karena akan merusak citra keluarga. Jadi, aku menarik semua hal yang berkaitan denganku dari sana, termasuk uangku dan fasilitas yang aku bayar. Tapi tidak begini caranya. Ini masalah kehormatan. Suara bapak meninggi. Kamu menghancurkan masa depan Reza. Kehormatan siapa, Pak? Kehormatan Hana yang dibangun dari keringat orang yang dia hina? Atau kehormatan Reza yang bahkan tidak mampu membayar sewa koki untuk tamunya sendiri? Aku menarik napas dalam. Jika keberadaanku dianggap aib, maka uangku juga aib. Bukankah begitu logikanya? Bapak terdiam sejenak, napasnya terdengar berat di telepon. Kamu benar-benar keterlaluan, Nadia. Kamu tega melihat adikmu hancur. Dia sudah menghancurkan hatiku dan harga diri anak-anakku berkali-kali. Pak, hari ini, dia hanya menuai apa yang dia tanam. Selamat menikmati pestanya. Aku menutup telepon. Getaran di ulu hatiku terasa aneh. Ada rasa perih, tapi ada kelegaan yang luar biasa. Di luar sana, badai sedang menghantam Menara Gading, milik Hana.
Aku tahu ini baru permulaan. Hana bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencoba memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan mukanya di depan para tamu. Namun, dia lupa satu hal. Aku memegang semua bukti digital. Setiap percakapan, setiap tagihan yang dia minta aku bayar, dan setiap hinaan yang dia lontarkan tentang status ibu tunggal. Jika dia berani menyerangku secara sosial, aku sudah siap dengan serangan balik yang tidak akan pernah dia duga. Bunda, ayamnya sudah matang? Tanya Gracia, memegang ujung celemekku. Aku tersenyum, benar-benar tersenyum kali ini. Sudah, sayang. Ayo kita makan siang yang enak. Kami bertiga duduk di meja makan kecil kami. Tidak ada kristal, tidak ada koki privat, dan tidak ada investor asing. Hanya ada kami, kasih sayang yang tulus, dan sepiring makanan hangat yang dimasak dengan cinta. Inilah Thanksgiving yang sesungguhnya. Pukul 2 siang, suasana di apartemenku sangat tenang. Naufal dan Gracia sedang asyik bermain monopoli di karpet, perut mereka kenyang dan wajah mereka ceria. Namun, di dunia digital, sebuah perang baru saja dimulai. Aku memutuskan untuk membuka akun Instagramku. Benar saja, Hana tidak tinggal diam. Dia baru saja mengunggah sebuah pernyataan di Instagram Story dengan latar belakang hitam polos dan emoji menangis. Hati ini hancur. Bayangkan, di hari yang seharusnya penuh syukur, ada orang terdekat yang tega menyabotase acara kami di menit terakhir hanya karena rasa iri dan dendam pribadi. Maafkan kami kepada para tamu yang sudah hadir. Kami adalah korban dari niat buruk seseorang yang tidak ingin melihat kami bahagia. Allah tidak tidur. Postingan itu segera disusul oleh unggahan Mas Reza, suaminya, yang memamerkan foto beberapa tamu yang tampak bingung di halaman rumah mereka. Ujian kesabaran bagi kami. Ternyata musuh terbesar bisa datang dari darah daging sendiri. Tetap semangat, istriku. Darahku berdesir. Mereka tidak hanya tidak tahu diri, tapi mereka mencoba membangun narasi bahwa akulah antagonisnya. Kolom komentar di akun Hana mulai dipenuhi oleh teman-teman sosialitanya yang menghujat, si kakak yang jahat, tanpa tahu siapa orang yang dimaksud. Meski keluarga besar kami pasti tahu itu ditujukan kepadaku. Bahkan sepupu-sepupuku mulai mengirim pesan di grup keluarga besar. Kak Nadia, kok tega banget sih? Kasihan Hana. Dia sampai pingsan karena malu di depan tamu. Ibu juga mengirim pesan singkat yang sangat tajam. Puas kamu sekarang? Hana jadi tertawaan kolega suaminya. Kamu sudah sukses jadi penghancur keluarga sendiri. Jangan harap ibu mau bicara sama kamu lagi. Aku meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Selama ini, aku selalu menjadi si penurut. Aku selalu mengalah agar suasana keluarga tetap kondusif. Tapi melihat bagaimana mereka dengan mudahnya memutarbalikkan fakta dan menggunakan narasi, darah daging, untuk memojokkanku, sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Mereka ingin bermain di depan publik? Baik. Mari kita buka tirainya lebar-lebar. Aku duduk di meja kerja. Aku tidak membalas pesan siapapun di grup WhatsApp. Sebaliknya, aku mulai menyusun sebuah email dan pesan broadcast yang sangat rapi. Aku bukan orang yang suka berteriak di media sosial, tapi aku tahu cara menyampaikan fakta dengan data. Aku mengumpulkan semua tangkapan layar, screenshot, percakapan WhatsApp dengan Hana sejak sebulan lalu. Percakapan saat Hana memelas meminta uang karena Reza tidak punya dana. Daftar pesanan catering mewah yang dia pilih, lengkap dengan permintaanku agar dia membayar sendiri tapi dia menolak dengan alasan, pakai uangmu dulu. Bukti transfer total 65 juta rupiah dari rekening pribadiku ke berbagai vendor. Dan yang paling penting, pesan suara dan teks Hana yang menyatakan bahwa aku dan anak-anakku adalah aib yang tidak pantas duduk di meja utama karena status jandaku. Aku menyusun semuanya dalam satu folder Google Drive. Aku menulis subjek email, klarifikasi dan transparansi biaya Thanksgiving Pratama Family. Aku memasukkan alamat email seluruh keluarga besar,
dari paman, bibi, hingga sepupu jauh. Aku juga memasukkan beberapa kolega bisnis Reza yang aku tahu alamat emailnya dari kartu nama yang pernah Hana pamerkan dulu. Selamat sore semuanya, tulisku dalam pembuka email itu. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi hari ini. Agar tidak terjadi kesimpangan sur terkait sabotase yang dituduhkan kepada saya, berikut saya lampirkan bukti-bukti transaksi dan alasan sebenarnya mengapa layanan yang saya bayar harus saya hentikan. Saya percaya, kejujuran adalah dasar dari keluarga dan bisnis yang sehat. Aku menekan tombol send. Setelah itu, aku mengunggah satu-satunya update di Instagramku. Bukan foto makanan, melainkan foto Naufal dan Gracia yang sedang tertawa, dengan caption singkat. Kebahagiaan sejati tidak butuh validasi atau kemewahan palsu dari uang orang lain. Menjadi ibu tunggal bukan aib, tapi menjadi parasit dan penghina saudara sendiri adalah kehinaan yang nyata. Selamat Thanksgiving bagi yang merayakan dengan hati yang jujur. Aku mematikan ponsel sepenuhnya. Aku tahu, begitu mereka membaca email itu, Menara Gading, Hana tidak hanya akan retak. Itu akan runtuh berkeping-keping. Bunda, kenapa tersenyum? Tanya Naufal yang baru saja menyelesaikan permainannya. Karena Bunda baru saja membuang sampah yang sudah terlalu lama menumpuk di rumah kita. Sayang, jawabku sambil memeluknya erat. Efek dari email yang kukirimkan ibarat ledakan nuklir di tengah pesta yang sunyi. Aku sengaja menyalakan ponselku 1 jam kemudian hanya untuk melihat skala kehancuran yang terjadi. Notifikasi yang masuk tidak lagi berisi makian, melainkan keheningan yang mencekam di grup keluarga, disusul oleh riuh rendah percakapan di jalur pribadi. Paman Heru, kakak tertua bapak yang paling disegani di keluarga besar, adalah orang pertama yang merespons di grup WhatsApp keluarga. Hana, Reza, apa benar yang dikatakan Nadia? Jadi selama ini pesta-pesta mewah kalian itu hasil menodong kakakmu sendiri? Dan benar kamu menyebut keponakan-keponakanku sebagai aib. Hana tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Bukti transfer dan rekaman suara itu terlalu telanjang untuk dibantah. Di dalam rekaman suara yang kulampirkan, terdengar jelas suara melengking Hana yang mengatakan, Mas Reza takut kalau ada janda cerai di meja utama, citra bisnisnya rusak. Namun, kejutan sesungguhnya bukan datang dari keluarga, melainkan dari pihak luar. Salah satu kolega bisnis Reza yang menerima emailku, seorang investor senior yang dikenal sangat menjunjung tinggi integritas, ternyata memberikan respons yang fatal bagi karir Reza. Aku mendapat pesan dari seorang teman yang juga mengenal lingkaran bisnis mereka. Nat, kamu tahu tidak? Pak Gunawan langsung meninggalkan rumah Hana begitu membaca emailmu. Dia bilang ke Reza di depan tamu lain, kalau kamu tidak bisa jujur pada istrimu tentang keuanganmu, dan istrimu tidak punya adab pada keluarganya sendiri, saya tidak bisa mempercayakan modal 1 rupiah pun ke tanganmu. Reza, yang selama ini membangun citra sebagai pengusaha sukses beraset miliaran, kini terlanjur telanjang di depan semua orang. Ternyata, proyek properti yang ia banggakan hanyalah kedok untuk menutupi hutang yang menumpuk. Pesta Thanksgiving itu seharusnya menjadi cara mereka untuk memancing investor baru guna menutupi lubang keuangan mereka. Dan mereka mencoba melakukan itu dengan uangku, sambil menghinaku. Pukul 5 sore, pintu apartemenku digedor dengan kasar. Aku sudah menduga ini. Aku membuka pintu dan menemukan Hana berdiri di sana. Riasan wajahnya luntur karena tangis, gaun sutranya tampak kusut. Di belakangnya ada Reza yang wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Puas kamu, Kak? Teriak Hana histeris begitu pintu terbuka. Kamu menghancurkan hidupku. Pak Gunawan membatalkan investasi. Semua teman-temanku menjauh. Kamu jahat, Kak. Kamu jahat. Aku berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi mereka untuk masuk. Wajahku datar, tanpa emosi. Aku tidak menghancurkanmu, Han. Aku hanya berhenti membayari kebohonganmu. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri dengan keserakahan dan mulutmu.
Kamu seharusnya bicara baik-baik, bukan mempermalukan kami ke seluruh keluarga besar dan kolega, sahut Reza dengan nada mengancam. Gara-gara email sampahmu itu, kredibilitas saya hancur. Kredibilitas yang mana, Res? Kredibilitas yang dibangun dari memeras kakak ipar yang kamu sebut aib? Tantangku balik. Kalau kamu punya harga diri, kamu tidak akan membiarkan istrimu mengemis puluhan juta padaku untuk sebuah pesta yang tidak mampu kamu bayar. Reza terdiam, rahangnya mengeras. Hana mulai merosot ke lantai koridor sambil menangis terseduh-seduh. Aku cuma mau terlihat sukses. Kak, kenapa kamu tega sekali? Karena aku sudah cukup menjadi kesetmu. Hana, jawabku dingin. Pulanglah. Dan jangan pernah berani lagi menyebut anak-anakku sebagai aib. Karena bagi mereka, akulah pahlawannya, sementara bagiku, kalian hanyalah orang asing yang kebetulan berbagi darah denganku. Aku menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa bersalah karena telah bersikap jahat. Aku merasa bebas. Namun, di tengah kelegaan itu, ponselku bergetar lagi. Sebuah panggilan dari ibu. Aku tahu, bagian tersulit dari ini semua adalah menghadapi orang tuaku yang masih buta oleh rasa pilih kasih. Aku menatap layar ponsel yang berkedip-kedip sebelum akhirnya menggeser tombol terima. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tapi aku tidak ingin lagi lari dari konfrontasi. Halo, Bu, ucapku tenang. Nadia, apa yang kamu lakukan? Suara ibu bergetar, kali ini bukan karena amarah yang meledak, tapi karena kesedihan yang mendalam, kesedihan yang sayangnya lebih ditujukan untuk Hana daripada untukku. Hana baru saja menelepon sambil berteriak ingin mengakhiri hidupnya. Dia bilang semua orang menghujatnya. Rumah tangganya dengan Reza diambang kehancuran karena mereka sekarang saling menyalahkan soal utang. Lalu, apa hubungannya denganku, Bu? Tanyaku datar. Hubungannya? Kamu yang menyebarkan email itu. Kamu yang membuka semua dapur mereka ke orang luar. Kenapa kamu harus setega itu pada adikmu sendiri? Ibu mulai terisak. Keluarga kita jadi bahan gunjingan di grup pengajian ibu, di antara saudara-saudara bapak. Kamu sudah mencoreng muka orang tuamu sendiri, Nadia. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan perih yang familiar di dada. Bu, apakah ibu pernah sedetik saja memikirkan perasaanku? Saat Hana menyebutku aib, ibu diam. Saat dia mengusirku dari acara yang aku bayar sendiri, ibu memintaku mengalah. Apakah martabat ibu hanya tergantung pada kesuksesan palsu Hana, tapi tidak pada harga diri Nadia? Itu berbeda. Nadia, kamu sudah dewasa, kamu kuat. Hana itu, dia butuh pengakuan, bela ibu dengan logika yang sama yang selalu ia gunakan selama puluhan tahun. Cukup, Bu, potongku tegas. Selama ini aku kuat karena aku terpaksa, bukan karena aku ingin. Aku membiayai pesta itu karena aku ingin anak-anakku merasa dicintai oleh keluarganya. Tapi yang ibu lakukan justru membiarkan Hana menginjak-injak kami. Aku tidak menghancurkan keluarga ini. Kebohongan Hana yang melakukannya. Aku hanya menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat kekacauan yang dia buat. Bapakmu tidak mau bicara denganmu lagi, kata ibu lirih. Dia bilang kamu anak yang tidak tahu berterima kasih karena telah mempermalukannya. Kalau begitu, biarlah, jawabku, meski air mata mulai menetes di pipiku. Kalau syarat untuk menjadi anak yang tahu berterima kasih adalah dengan membiarkan diriku dan anak-anakku dihina, maka aku lebih baik menjadi anak yang asing bagi kalian. Aku akan mengirimkan daftar sisa tagihan yang harus dibayar Hana untuk mobil dan bunga-bunga yang sudah terlanjur dipasang. Jika tidak dibayar dalam 3 hari, aku akan menyerahkannya ke pengacara. Nadia, kamu mau menuntut adikmu sendiri. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak anak-anakku. Selamat malam, Bu. Aku mematikan telepon sebelum ibu sempat menjawab. Tubuhku lemas,
Aku terduduk di balik pintu apartemen. Di dalam, aku mendengar suara Naufal yang sedang membacakan buku cerita untuk Gracia. Suara mereka adalah jangkar yang membuatku tetap waras. Malam itu, grup keluarga besar benar-benar meledak. Paman dan bibiku mulai memihak. Sebagian besar merasa tertipu oleh kemewahan palsu Hana selama ini. Ternyata, bukan hanya aku korbannya. Beberapa sepupu mengakui bahwa Hana sering meminjam tas dan sepatu bermerek mereka tanpa dikembalikan, atau meminjam uang kecil yang tidak pernah dibayar dengan alasan lupa. Topeng, keluarga sempurna Pratama, yang selama ini dijaga ketat oleh bapak dan ibu telah hancur total. Kebenaran adalah obat yang pahit, dan malam ini, seluruh keluarga besarku terpaksa meminumnya. Aku masuk ke kamar, membuka laptop, dan mulai memblokir nomor Hana serta Reza. Aku butuh ketenangan. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan luka yang baru saja kubuka sendiri demi menyelamatkan martabatku. 3 hari berlalu sejak Thanksgiving berdarah itu. Dunia luar mungkin perlahan melupakan drama tersebut, namun di dalam lingkaran kecil keluarga Pratama, kehancuran justru baru benar-benar dimulai. Aku mendapatkan informasi dari seorang sepupu dekat yang masih bersimpati padaku bahwa rumah tangga Hana dan Reza kini berada di titik nadir. Ternyata, selama ini Reza menggunakan nama Hana untuk mengambil beberapa pinjaman tanpa jaminan. Ketika investor besar seperti Pak Gunawan menarik diri, para kreditur lainnya, yang sebelumnya merasa tenang karena melihat kedekatan Reza dengan pengusaha besar, mulai panik dan menagih serentak. Reza menyalahkan Hana karena dianggap tidak becus menjaga hubungan denganmu. Kak, bisik sepupuku lewat telepon. Dia bilang kalau saja Hana tidak mulut lancang padamu, uangmu tetap mengalir dan kedok mereka tetap aman. Sebaliknya, Hana menyalahkan Reza karena merasa suaminya itu gagal sebagai kepala keluarga yang tidak bisa memberinya kemewahan tanpa harus mengemis pada kakaknya. Ironis. Mereka yang tadinya bersatu untuk menghinaku, kini saling mencabik satu sama lain demi menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu, bengkel mobil akhirnya menahan mobil putih Hana karena ia tidak mampu melunasi sisa tagihan 12 juta rupiah itu secara tunai. Hana mencoba menelepon ibu untuk meminjam uang, tapi bapak melarangnya. Bukan karena bapak mulai sadar akan kesalahanku, tapi karena bapak sendiri sedang terpukul hebat. Reputasinya sebagai pensiunan pejabat yang terhormat, hancur karena anak dan menantunya ketahuan sebagai penipu ulung di mata keluarga besar. Di tengah semua kekacauan itu, aku justru merasa sangat produktif. Tanpa gangguan telepon dari Hana yang biasanya merengek minta tolong, atau beban pikiran untuk menyenangkan orang tuaku, aku berhasil memenangkan 2 klien baru untuk firma konsultanku. Fokusku kembali tajam. Namun, kedamaian itu terusik ketika aku menerima sebuah amplop coklat di kantor. Isinya bukan uang atau surat permintaan maaf, melainkan sebuah somasi dari pengacara Reza yang menyatakan bahwa tindakanku menyebarkan email tersebut adalah bentuk pencemaran nama baik. Aku menatap surat itu dan tertawa kecil. Pencemaran nama baik? Aku segera menghubungi rekan kerjaku, seorang pengacara handal spesialis hukum perdata dan ITE. Kami bertemu sore itu di sebuah kafe. Ini gertakan sambal, Nadia, ujar rekanku, Danu, setelah meninjau bukti-bukti yang kupunya. Di Indonesia, kebenaran yang disampaikan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri terhadap penghinaan seringkali memiliki dasar perlindungan yang kuat. Apalagi kamu punya bukti transfer. Mereka menuduhmu sabotase, tapi kenyataannya kamu hanya menghentikan layanan yang kamu bayar sendiri. Itu hakmu. Aku tidak takut, Danu, kataku mantap. Aku justru ingin ini dibawa ke jalur resmi jika mereka berani. Aku punya semua bukti hutang mereka padaku yang kalau dijumlahkan selama setahun terakhir ini bisa mencapai ratusan juta. Jika mereka menggugatku atas pencemaran nama baik, aku akan menggugat balik atas dasar penipuan dan penggelapan dana. Danu tersenyum. Oke, kita kirimkan surat balasan besok.
Kita lihat seberapa berani mereka melanjutkan ini saat mereka sendiri tidak punya uang untuk membayar pengacara. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan yang lebih ringan. Namun, saat aku baru saja hendak masuk ke gedung, aku melihat sosok ibu duduk di bangku lobi. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kami bertemu. Matanya sembab dan tangannya gemetar memegang tas kecilnya. Aku berhenti, menarik napas panjang, dan mempersiapkan hatiku. Badai emosional terakhir mungkin harus kuhadapi sekarang. Aku melangkah mendekat. Ibu mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak melihat sorot mata yang menghakimi. Yang ada hanyalah kerapuhan. Nadia, suaranya serak. Ibu tidak tahu lagi harus kemana. Aku membawanya naik ke apartemen. Naufal dan Gracia sedang di kamar belajar, jadi kami punya ruang di ruang tamu untuk bicara. Aku membuatkan ibu teh hangat, mencoba menjaga jarak emosional agar tidak kembali terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Bapak mengusir Hana, bisik ibu setelah menyesap tehnya. Tadi sore, mereka bertengkar hebat di rumah. Hana datang meminta bapak menjual tanah warisan di desa untuk melunasi utang Reza dan mengambil mobilnya yang ditahan bengkel. Bapak marah besar. Beliau merasa dikhianati karena selama ini mereka pamer kesuksesan, tapi ternyata hanya tumpukan utang yang membahayakan nama baik bapak. Aku mendengarkan tanpa menyela. Ada rasa getir saat mengetahui bahwa kemarahan bapak tetap berakar pada nama baik, bukan pada kehancuran moral anak-anaknya. Reza juga sudah tidak pulang ke rumah mereka selama 2 hari. Lanjut ibu, air matanya mulai luruh. Hana takut Reza akan menceraikannya setelah semua ini terbongkar. Dia terus-menerus menangis, menyalahkanmu, menyalahkan ibu, menyalahkan keadaan. Ibu lelah, Nak. Ibu baru sadar, semua kemewahan yang dia pamerkan selama ini, semuanya ternyata dari uangmu, ya. Aku menatap ibu dalam-dalam. Hampir semuanya, Bu. Selama setahun ini, aku yang membayar cicilan mobilnya, asuransi kesehatannya, bahkan uang jajan yang sering dia beri ke ibu dan bapak itu sebenarnya uang dariku yang dia minta dengan alasan darurat. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Maafkan ibu, Nadia. Ibu terlalu silau melihat Hana yang seolah-olah berhasil. Ibu pikir kamu sudah stabil dan kuat, jadi ibu membiarkanmu terus mengalah. Ibu tidak tahu kalau di balik ketenanganmu, kamu sedang diperas habis-habisan. Permintaan maaf itu datang, namun rasanya seperti obat yang diberikan setelah lukanya terlanjur menjadi parut. Aku menghela napas, menggenggam tangan ibu yang dingin. Aku memaafkan ibu, ucapku pelan namun tegas. Tapi aku tidak akan kembali ke cara hidup yang dulu. Aku tidak akan membiayai Hana lagi, sepeser pun. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun di keluarga ini merendahkan statusku sebagai ibu tunggal lagi. Jika bapak masih menganggapku aib, aku tidak akan memaksa untuk diterima. Bapakmu, dia hanya terlalu angkuh untuk mengaku salah, ujar ibu. Tapi malam ini dia duduk diam di ruang kerjanya, melihat foto-foto lama kita. Ibu tahu dia menyesal, tapi gengsinya terlalu besar. Gengsi tidak bisa memberi makan anak-anakku, Bu, sahutku. Dan gengsi pula yang menghancurkan Hana. Ibu menginap malam itu. Melihatnya memeluk Naufal dan Gracia sebelum tidur memberiku sedikit kedamaian. Setidaknya, anak-anakku mendapatkan kembali nenek mereka, meski hubungan dengan kakek mereka masih menggantung di awang-awang. Namun, di tengah keheningan malam, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Bukan dari Hana, tapi dari Reza. Sebuah pesan yang menunjukkan betapa putus asanya dia. Nadia, tarik email itu dan buat pernyataan publik kalau itu hanya salah paham. Atau aku akan pastikan semua klien pajakmu tahu kalau konsultan mereka adalah penghancur keluarga. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, jadi jangan main-main. Aku menatap pesan itu tanpa rasa takut.
Ancaman itu justru menjadi bukti terakhir yang kubutuhkan untuk mengakhiri drama ini secara permanen. Aku tidak akan membalasnya dengan kata-kata. Aku akan membalasnya dengan tindakan hukum yang lebih telak. Ancaman Reza adalah kesalahan fatal terakhir yang ia buat. Sebagai konsultan pajak, reputasi dan integritas adalah segalanya bagiku. Mencoba mengancam karierku sama saja dengan membangunkan singa yang sedang menjaga anak-anaknya. Alih-alih panik, aku menangkap layar, screenshot, pesan ancaman tersebut dan mengirimkannya langsung kepada Danu, pengacaraku. Danu, dia baru saja mengirimkan ancaman pemerasan dan intimidasi. Tambahkan ini ke berkas kita, pesanku singkat. Keesokan paginya, aku tidak menunggu Reza bergerak. Didampingi Danu, aku mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tindakan pengancaman dan pemerasan. Aku juga membawa seluruh bukti aliran dana selama setahun terakhir. Kami tidak hanya melaporkan Reza atas ancamannya, tapi juga gugatan perdata untuk pengembalian dana yang ia peroleh dari Hana dengan cara memanipulasiku, yang secara hukum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berita tentang laporan polisi ini menyebar cepat. Dalam dunia bisnis kecil yang digeluti Reza, kabar bahwa ia berurusan dengan hukum karena masalah penipuan keluarga adalah lonceng kematian bagi karirnya. Satu persatu, sisa rekan bisnisnya memutus kontrak. 2 hari kemudian, bom besar lainnya meledak. Hana meneleponku dengan suara yang hampir tidak terdengar karena menangis histeris. Dia menceraikanku. Kak, Reza menggugat cerai. Isaknya di seberang telepon. Dia bilang aku pembawa sial. Dia pergi membawa sisa uang yang kami punya dan meninggalkan aku dengan tumpukan tagihan sewa rumah yang menunggak 3 bulan. Aku akan diusir? Kak, tolong aku. Aku berdiri di dekat jendela apartemenku, melihat pemandangan kota yang sibuk. Hati kecilku merasa sedikit iba, tapi logikaku jauh lebih kuat. Hana, aku sudah memperingatkanmu. Kamu memilih untuk berdiri di sisi laki-laki yang menghina kakakmu sendiri demi gengsi. Sekarang, kamu harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya pekerjaan. Kemana aku harus pergi? Pulanglah ke rumah bapak dan ibu. Tapi jangan harap ada kemewahan. Dan satu hal, Han, jangan pernah cari aku untuk urusan uang lagi. Gunakan tanganmu untuk bekerja, bukan untuk menengadah. Aku menutup telepon. Aku merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah prosedur bedah yang menyakitkan namun perlu untuk membuang kanker dalam hidupku. Sementara Hana menghadapi perceraian dan kehancuran reputasinya, hidupku justru mengalami lonjakan yang luar biasa. Mungkin karena aku telah melepaskan energi negatif yang selama ini menghambatku, atau mungkin karena kebenaran memang selalu membawa berkah. Email klarifikasi yang kukirimkan tempo hari ternyata sampai ke telinga salah satu klien besar yang sangat menghargai kejujuran. Mereka justru terkesan dengan ketegasanku dalam mengelola krisis dan menjaga integritas pribadi. Nadia, kami butuh konsultan yang berani berkata jujur meski itu menyakitkan, seperti yang kamu lakukan pada keluargamu, ujar sang klien saat kami menandatangani kontrak kerjasama tahunan yang nilainya 3 kali lipat dari biasanya. Karier Kun bersinar lebih terang dari sebelumnya. Aku mulai dikenal bukan hanya sebagai konsultan pajak yang cerdas, tapi juga sebagai sosok perempuan mandiri yang tak tergoyahkan. Naufal dan Gracia pun tumbuh menjadi anak-anak yang lebih percaya diri. Mereka tidak lagi merasa perlu disukai oleh keluarga besar dengan cara yang dipaksakan. Mereka belajar bahwa harga diri jauh lebih penting daripada undangan pesta mewah. Namun, masih ada satu kepingan yang belum lengkap. Bapak, suatu sore, sebuah mobil terparkir di depan apartemenku. Itu bukan mobil mewah Hana, melainkan mobil tua Bapak. Beliau turun dengan langkah yang tak lagi tegak, memegang sebuah kantong plastik berisi buah-buahan kesukaan Naufal. Aku melihat Bapak dari balkon, berdiri ragu di depan lobi. Pria yang selama ini menjadi simbol otoritas dan kekakuan di keluarga kami itu tampak kecil dan rapuh.
Aku segera turun dan membukakan pintu untuknya. Kami duduk di bangku taman apartemen yang asri. Bapak menyerahkan kantong plastik berisi mangga harum manis, buah kesukaan Naufal. Selama beberapa menit, hanya ada keheningan. Bapak menatap tanaman di depannya, lalu menghela napas panjang yang terdengar seperti beban bertahun-tahun yang dilepaskan. "Bapak salah, Nadia?" ucapnya lirih. Suaranya pecah. Bapak terlalu lama hidup dalam bayang-bayang apa yang akan dikatakan orang lain. Bapak malu mengakui bahwa putri Bapak yang paling mandiri justru putri yang Bapak anggap gagal hanya karena status pernikahannya. Aku merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Bukan rasa puas karena menang, melainkan rasa tenang karena akhirnya didengar. Hana sudah pulang ke rumah. Dia hancur, Nat. Tapi mungkin ini yang dia butuhkan, untuk jatuh sampai ke dasar agar dia tahu siapa dirinya tanpa semua riasan palsu itu. Lanjut Bapak. Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bapak tidak meminta kamu membiayainya lagi. Bapak akan pastikan dia bekerja di toko buku milik pamanmu. Bapak hanya ingin, apakah Bapak masih boleh melihat cucu-cucu Bapak? Aku tersenyum tipis, menggenggam tangan Bapak yang kasar. Pintu apartemenku selalu terbuka untuk Bapak dan Ibu. Naufal dan Gracia merindukan kakeknya. Sore itu, untuk pertama kalinya, Bapak makan malam di meja makan kecilku. Tidak ada ketegangan, tidak ada sindiran tentang status janda, hanya ada percakapan jujur tentang sekolah anak-anak dan rencana masa depanku. Beberapa bulan berlalu. Karierku melesat tajam. Dengan kontrak-kontrak baru yang kudapatkan, aku mampu membeli rumah mungil dengan halaman belakang yang hijau, bukan untuk pamer, tapi sebagai tempat bermain bagi Naufal dan Gracia. Aku menetapkan batasan yang sangat sehat. Aku membantu ibu secara finansial secukupnya, namun tidak ada Rp1 pun yang mengalir ke tangan Hana atau untuk menutupi gaya hidupnya lagi. Hana kini menjalani hidup yang jauh berbeda. Dari unggahan media sosial sepupuku, aku melihatnya bekerja di toko buku, berpakaian sederhana tanpa merek mewah. Reputasinya di kalangan sosialita memang sudah habis, tapi kudengar dia mulai belajar untuk jujur pada dirinya sendiri. Perceraiannya dengan Reza selesai dengan cepat karena Reza melarikan diri dari hutang-hutangnya dan kini menjadi buronan kasus penipuan investasi. Aku berdiri di halaman rumah baruku, memperhatikan Naufal dan Gracia yang sedang asyik menanam bunga matahari. Angin sore berembus sejuk. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa haus akan pengakuan keluarga. Aku belajar bahwa menjadi ibu tunggal bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah gelar kehormatan bagi mereka yang mampu berdiri tegak di tengah badai, melindungi anak-anaknya, dan berani berkata, tidak, pada ketidakadilan. Kebahagiaan sejati ternyata bukan ditemukan dalam pesta Thanksgiving mewah yang penuh kepalsuan, melainkan dalam sepiring makanan sederhana yang dinikmati dengan hati yang merdeka. Nadia Pratama melangkah maju dengan kepala tegak. Ia bukan lagi sekadar penyokong ekonomi keluarga yang tidak dihargai, melainkan nahoda bagi hidupnya sendiri. Sebuah akhir yang bahagia bukan karena harta, tapi karena keberanian untuk mencintai diri sendiri. Selesai. 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 Selesai.